Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sekolah Bisnis Indonesia, sahabat Micro Gold yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas hal yang sangat fundamental dalam menjalankan bisnis Micro Gold. Ya, dan penting sebetulnya kalau kenapa video tadi diputar, bahkan diputarnya berulang-ulang Bapak Ibu semua ya. Pertama tentu kalau mendengar satu kali, mungkin Bapak Ibu seolah-olah akan merasa saya sudah tahu, I know already. Nah, hati-hati dengan menganggap diri sudah tahu gitu ya. Ini berbahaya. Bahkan saya ingin sampaikan betapa banyak orang yang mungkin ya pada saat melihat saya mau cerita ke Bapak Ibu yang melihat satu apa ya promosi lah kalau mau disebut promosi ya di sosial media yaitu Facebook terkait dengan peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan ya untuk mengalami sebuah lompatan penghasilan dalam waktu singkat dan tanpa modal. Nah, begitu ada tulisannya tanpa modal ya bisa jadi begitu banyak orang yang tertarik gitu ya, begitu banyak orang yang tertarik. Nah, tetapi begitu ada satu challenge awal. Apa challenge awalnya? Misalnya, ya kalau mau tahu lebih jauh, mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Tidak sedikit, coba perhatikan di grup ya, yang hanya dengan alasan yang begitu sederhana. Waduh, HP saya lemot. Aduh, saya nggak bisa, mungkin nggak punya kuota ini, itu, segala macam. Akhirnya keluar dari grup. Sebuah peluang sudah hadir di depan sahabat-sahabat semua, di depan Bapak Ibu semua gitu ya. Tetapi dengan begitu mudah juga diabaikan hanya karena itu tadi ya, karena ini sesuatu yang katakanlah untuk Bapak Ibu yang eh, belum memiliki kemampuan finansial yang memadai, kita berikan peluang untuk bisa menjalankan bisnis ini tanpa modal. Nah, kemudahan ini justru juga berbahaya juga ya, membuat beberapa orang mudah juga untuk kemudian memutuskan ya sudahlah gitu ya, dan tanpa betul-betul memahami lebih jauh. Jadi kalau kembali ke video di awal bahwa sesungguhnya setiap orang ya, setiap dari kita itu ya terlahir untuk sukses. Jadi kalau ada yang kemudian tidak sukses, kalau ada yang kemudian saat ini tidak makmur, ya kalau mau coba dievaluasi, maka bukan karena kemudian Allah menghadirkan kita untuk tidak berhasil, untuk tidak sukses, tetapi diri kita sendirilah yang kemudian akhirnya mensabotase diri kita sendiri, gitu ya. Salah satunya ya tadi dengan begitu banyaknya yang ya apa mentality kita yang kemudian pada saat berhadapan dengan tantangan, padahal baru ringan tantangannya. Tantangan bahwa belajar dengan Zoom misalnya ya. Oh, handphone dengan mudah kemudian kita akan bilang handphone kita tidak support, betul bahwa itu betul adanya, iya. Tetapi pertanyaannya kan sederhana, mau nggak mengalami satu lompatan besar? Nah, kalau no pain no gain gitu ya, kita tidak akan mendapatkan satu hal yang besar tanpa sebuah pengorbanan. Bahwa mengawali bisnis ini Bapak Ibu bisa tanpa modal, tapi bukan berarti memang tanpa modal sama sekali. Ya paling tidak modalnya adalah misalnya saat ini kuota ya, katakanlah seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud tanpa modal Bapak Ibu tidak perlu misalnya ya, kalau memang tidak punya uang itu untuk mengambil BRO atau business right owner kan harus harus kalau orang Sunda bilang nggak modal gitu ya, keluar uang untuk membeli BRO business right owner yang paketnya adalah dengan katakanlah ya dengan emas gitu ya, dengan emas micro gold. Nah, begitu mudahnya gitu ya, begitu dihadapkan pada sebuah tantangan menyerah. Nah, mentalitas inilah yang kemudian akhirnya akan membentuk setiap individu ya kan seperti itu. Jadi kalau di luar sana banyak sekali orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan, hidup dalam kondisi keterpurukan, dan bisa jadi semakin terpuruk karena persoalannya dua hal nggak selesai dalam hidupnya, yaitu mindset dan mentality, gitu ya. Pola pikir yang keliru dan mentalitas yang kemudian memang yang terbangun
tidak siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan sesungguhnya dalam video yang tadi sangat sederhana dan cuma durasinya beberapa menit, diingatkan, Bapak Ibu kita semua terlahir ya ada dalam sebuah eh, kondisi yang begitu ideal sesungguhnya gitu ya. Kita ada eh, kalau bicara zaman dahulu gitu ya, mana mungkin kita bisa melakukan hal yang seperti sekarang ya. Bahkan kita bersyukur hadirnya COVID gitu ya, itu membuat teknologi diadaptasi lebih cepat, mungkin 5 tahun lebih awal ya. Kelas Zoom seperti malam hari ini, mungkin kalau tidak ada COVID, masih banyak yang belum terbiasa. Tetapi dengan hadirnya COVID, mau tidak mau memaksa orang pembelajarannya lewat jarak jauh, lewat daring, ya, menggunakan Zoom. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita hadir saat ini ada di sebuah zaman di mana begitu banyak kemudahan. Nah, tinggal kita melihat itu sebagai anugerah atau tidak. Kita memanfaatkan itu atau tidak. Termasuk peluang yang saya mau jelaskan secara teknis nanti ya, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bisa meraih sukses di Microcool. Tetapi sebelum itu ada hal yang paling fundamental yang harus disadari terlebih dahulu. Oke, saya mau kita sama-sama bisa interaktif gitu ya lewat chat Bapak Ibu. Saya tanya siapa yang sungguh-sungguh, saya ulangi ya, siapa yang sungguh-sungguh ingin mengalami sebuah transformasi finansial, sebuah lompatan finansial gitu ya. Yang jauh dari yang sekarang gitu ya. Siapa yang ingin punya penghasilan yang bisa menghidupi keluarga dengan pantas, dengan layak gitu ya. Dan menurut saya berapa angka untuk bisa memberikan sebuah kepantasan untuk para ayah, para abi, para bapak gitu ya. Ya saya mengajak semuanya kalau kita hidup di Kota Bandung misalnya sebagai salah satu contoh ya. Menurut saya kita hidup pantas ya di Kota Bandung nih, di Kota Bandung, kota-kota yang lain tentu kurang lebih sama kecuali Jakarta bisa jadi harus 2 kali lipat dari Kota Bandung. Nah, tetapi kalau kita hidup di Kota Bandung, ya penghasilan yang pantas untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, ya itu minimal minimal di angka 50 juta per bulan. Saya ulangi ya, minimal di angka 50 juta per bulan itu pun tanpa hutang. Ya, jadi kalau punya hutang repot gitu ya, penghasilan 50 juta, cicilan hutangnya 52 juta, ya minus gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua punya penghasilan 50 juta per bulan dan tidak memiliki hutang, maka ini Bapak Ibu tentu bisa memasuki kehidupan yang pantas, memberikan eh, katakanlah kebutuhan dasar ya, pangan yang layak buat orang-orang yang Bapak Ibu cintai, berikan pakaian yang pantas buat orang-orang yang Bapak Ibu cintai gitu ya, fasilitas kesehatan, pendidikan. Saya sedikit singgung terkait dengan kesehatan misalnya karena background saya seorang farmasis, saya seorang apoteker. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan ya kita masih menggunakan fasilitas BPJS. Pertanyaan saya sederhana, coba evaluasi apakah BPJS adalah fasilitas terbaik untuk orang yang kita cintai? Tentu jawabannya tidak gitu ya, dan saya pastikan kalau Bapak Ibu menggunakan BPJS pasti obatnya pun obat generik gitu ya. Obat generik. Nah, apakah obat generik adalah obat terbaik untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai? Ya, atau kita cukup puas dengan itu. Padahal sesungguhnya kita terlahir untuk bisa menikmati berbagai fasilitas di dunia ini yang terbaik. Hanya kita sendiri yang kemudian tidak berusaha meraih itu secara sungguh-sungguh. Dan sering atau begitu banyak orang di luar sana gitu ya, tentu tidak termasuk yang di sini, insya Allah saya doakan gitu ya, begitu banyak orang yang katakanlah tidak melakukan ikhtiar terbaik ya, dan yang lebih ironi lagi adalah yang masih bermimpi di siang bolong. Di setiap open plan yang kami selenggarakan, saya selalu mengajak sahabat-sahabat semua untuk bermimpi setinggi langit seperti yang Bung Karno sampaikan. Yuk mari kita bermimpi setinggi langit supaya kalau jatuh di atas bintang-bintang. Tetapi bukan kemudian mimpi di siang bolong. Ya, mimpi di siang bolong adalah kita menginginkan sesuatu tanpa melakukan ikhtiar.
ya, tanpa melakukan apapun, kecuali Bapak Ibu sudah berlimpah dengan uang, ya masuk dalam bisnis micro gold, Bapak Ibu bertindak sebagai investor, tentu tidak melakukan apapun kecuali ya dengan modalnya Bapak Ibu kemudian bisa menikmati hasil dari bisnis micro gold. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalam bis ini dan do nothing, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk ketika kita memimpikan begitu banyak hal yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini, tetapi kita mengabaikan hal-hal yang bisa membawa kita pada perwujudan impian kita. Saya mau lebih dalam lagi, ya. Tadi saya sudah berikan ilustrasi soal ya terkait dengan penghasilan misalnya, bahwa kalau kita minimal di Kota Bandung ya punya penghasilan 50 juta rupiah. Nah, kalau belum sampai angka itu, bahkan lebih ekstrim lagi sebetulnya menurut saya harusnya standar hidup kita, standar penghasilan kita itu sama minimal dengan penduduk Qatar gitu ya. Jadi kalau kemarin ada perhelatan akbar Piala Dunia dan Bapak Ibu mungkin sempat dapat informasinya, rata-rata pendapatan penduduk Qatar adalah 130 juta per bulan, 130 juta per bulan gitu ya. Nah, itulah standar hidup yang harusnya pantas bagi kita semua, ya, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Tanpa hutang kita hidup dengan penghasilan 130 juta per bulan. Ya, kalau hidup kita wajar, hidup kita normal, maksudnya tanpa nggak judi, ya, tidak kemudian kalau yang laki-laki nggak main perempuan misalnya, ya, ya harusnya itu adalah sebuah angka yang akan membuat kita untuk mengawali keberlimpahan, kemakmuran, ya. Karena dengan angka penghasilan tadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, yang saya maksud bahwa ayo berhentilah bermimpi di siang bolong kalau Bapak Ibu ya sudah jelas nih saya mau punya penghasilan 100 juta per bulan misalnya atau 130 juta per bulan. Maka kan harus realistis. Oke, saya mengajak bermimpi setinggi langit, tetapi melangkah dengan menjejakkan kaki di bumi. Tidak bisa dengan tidur siang atau tidur saja gitu ya, dan tiba-tiba Bapak Ibu tiap bulan dapat 130 juta. Tolong catat, ini tentu tidak berlaku bagi investor. Kalau bicara investor ya dia sudah berkelimpahan gitu ya. Tetapi bagi kita yang belum berkelimpahan, maka kita harus betul-betul mulai realistis untuk memikirkan dari mana sumber 100 juta tersebut misalnya per bulan kalau kita mau mengawali kemakmuran dalam kehidupan kita. Oke, kalau selalu saya bahas ada 3 sumber penghasilan. Ini supaya semuanya mulai berpikir realistis gitu ya, dan akhirnya bisa menangkap peluang yang sudah ada di depan mata, ya, peluang yang sudah ada di depan mata. Ini saya awali terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi basic step karena ini menjadi materi yang sangat penting. Oke, jadi kalau kita mau penghasilan 130 juta. Oke, pertanyaan saya, Bapak Ibu, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang mau? Hati-hati, kata-kata adalah doa, dan ketika mengetikkan, berarti memunculkan kata-kata, gitu ya. Siapa yang mau, siapa yang sungguh-sungguh sangat ingin, dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang, gitu ya, paling lama katakanlah 1 tahun ke depan, Bismillah, insya Allah, paling lama 1 tahun ke depan, itu kita sudah bisa punya penghasilan 130 juta per bulan. Yang mau ketik saya, siapa yang mau minimal punya penghasilan 130 dan 135 juta per bulan, silahkan ketik saya, gitu ya. Silahkan ketik saya. Baik, terima kasih atas interaksinya dan saya doakan amin buat siapapun yang terlibat gitu ya. Nah, saya mulai mau mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul terjaga, bukan bukan bermimpi di siang bolong. Maka kita akan mulai berpikir, saya ingin penghasilan saya 135 juta per bulan. Maka apa yang harus saya lakukan? Karena sumber income itu kan kita sudah di belahan bumi manapun, ya kalau mau disederhanakan tuh sumbernya cuma 3. Yang pertama dari bekerja, yang kedua dari berbisnis, yang ketiga dari berinvestasi. Oke, kita bedah satu persatu. Pertama dari kerja. Adakah perusahaan yang akan mau menggaji Bapak Ibu per bulannya 135 juta? Maka kalau tidak ada, ya, dengan usia yang saat ini sudah berjalan, dengan wawasan, keterampilan, skill misalnya ya, tidak ada, ya, Bapak Ibu mulai realistis kayaknya nggak ada deh perusahaan yang mau bayar 135 juta, maka
pintu untuk bisa mendatangkan penghasilan 135 juta dari bekerja harus kita coret. Ini yang namanya kita terjaga, bukan bukan cuma mimpi di siang bolong. Oh ya nggak mungkin dari sini. Oke kita tutup, nggak kita bahas lagi. Ya kita nggak akan bicara peluang mendapatkan katakanlah 135 juta per bulan dari bekerja. Maka hanya tersisa dua opsi, berbisnis dan berinvestasi. Saya lompat ke investasi. Bapak Ibu, ya selalu saya berikan sebuah ilustrasi lah. Kalau jadi berinvestasi kan salah satu yang favorite gitu ya, yang diminati banyak investor adalah investasi di properti. Biasanya bikin kos-kosan ya atau beli apartemen disewa-sewakan. Kebayang gitu ya, kalau untuk misalnya mendapatkan 135 juta, berapa properti yang harus dimiliki? Kalau punya kos-kosan punya berapa pintu, bukan pintunya doang gitu ya. Ini kalau punya apartemen, berapa unit apartemen yang harus dimiliki untuk bisa menghasilkan 135 juta per bulan. Oke, punya nggak modalnya? Ya, bayangkan kalau untuk menghasilkan 5 juta rupiah saja, apartemennya mungkin sudah harganya di angka 1 miliaran kurang lebih gitu ya. Kalau 1 miliar untuk 5 juta, untuk 135 juta berapa unit apartemen? Maka untuk saat ini, ya, untuk saat ini berarti opportunity dari situ kan kita coret juga. Sehingga tersisa hanya tinggal berbisnis. Ya, oke, saya nafikan Bapak Ibu, coach bisa coach satu menikah dengan orang yang kaya raya, ya bisa gitu ya. Oh coach ada opsi lain misalnya ya pesugihan, ya itu juga bekerja bekerja sama jin, gitu ya, bekerja sama setan gitu ya. Kita coret lah ya yang begitu-begitu kita coret sehingga yang realistis di depan mata adalah berbisnis. Nah, hanya ini yang juga harus realistis. Bapak Ibu, saya menjadi bisnis coach saya terjun ke dunia bisnis dari tahun 99. Begitu lulus dari ITB, saya langsung jadi pengusaha gitu ya, bikin pabrik dan lain sebagainya. Di 2007 saya terjun untuk menjadi seorang bisnis coach, saya bimbing ribuan pelaku UMKM. Ya kita harus sadar diri gitu loh. Kita harus sadar diri bahwa kalau saya mau misalnya ya, kalau kita bangun bisnis konvensional, mau punya penghasilan atau profit 10 juta, maka modal minimal membangun bisnis tersebut di angka 100 juta. Oke. Jadi kalau kita mau di angka 100 juta profitabilitanya, kurang lebih kita harus punya modal di angka 1 miliar lebih. Nah, ini yang saya mau mengajak semuanya, ayo sadar, ayo bangun ya dari mimpi panjang bahwa kita ini tidak punya banyak pilihan, bahkan sesungguhnya kita tidak punya pilihan. There is no alternative. Kalau mau mengalami sebuah lompatan yang besar, maka bisnis model yang sudah dibuat oleh Bosman Mardigu, yang dihadirkan untuk kita, itu adalah sebuah bisnis model terbaik, di mana kita bisa mengawali bisnis ini hanya dengan modal awal 2.950.000. Bahkan buat Bapak Ibu yang nggak punya uang sama sekali pun, saat ini bisa menjalani bisnis ini tanpa modal. So, ini sesuatu yang Bapak Ibu tinggal sisanya adalah just follow, ya ikuti saja semua petunjuknya. Saya 7 bulan lebih awal dibandingkan Bapak Ibu semua. Saya sudah menikmati penghasilan yang luar biasa dari microgold gitu ya. Bahkan nanti sebentar lagi bulan Mei akan datang gitu ya. Saya akan menikmati perjalanan yang diberikan oleh microgold. Bukan cuma buat saya. Alhamdulillah saya bisa dapatkan 11 tiket untuk istri, untuk anak-anak, untuk kakak, adik, ya ponakan-ponakan saya bawa untuk menikmati perjalanan tersebut. Jadi saya sudah mendapatkan sesuatu dan saya semakin optimis dengan micro gold. Kenapa? Bayangkan 7 bulan saya jalani tanpa saya memanfaatkan leverage pengungkit gitu ya, di mana di dalamnya ada infinite networks. Oke, yang malam hari ini baru hadir mungkin nggak paham dengan apa yang saya jelaskan, besok malam boleh ikut gitu ya, besok malam boleh ikut lagi supaya paham apa itu infinite networks. Jadi saya sudah membayangkan, wih ini dahsyat. Kalau kita bisa memanfaatkan bukan cuma jaringan yang kita miliki, network yang kita miliki, bukan cuma jaringan dari teman-teman yang kita miliki, tetapi juga kita bisa memanfaatkan jaringan yang tersedia di sosial media. Ya, malam hari ini hadir beberapa orang ya, yang tentu kenapa akhirnya hadir di malam hari ini karena dapat informasi awal di Facebook kan begitu ya. Ya, itulah sebuah teknologi yang saya manfaatkan, saya gunakan dan ini bisa kita gunakan semua oleh kita semua gitu ya. Karena ada jutaan orang ya bahkan
Kalau penduduk dunia yang menggunakan Facebook ada 2 miliar, ada 2/3 miliar penduduk bumi yang menggunakan Facebook gitu ya. So kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah tersedia, cuma kita mau atau tidak, itu saja. Jadi kalaulah Bapak Ibu betul-betul mau, sudah tersadar gitu ya, nggak lagi bermimpi di siang bolong, masih pengen sesuatu yang ngayal gitu ya. Saya nggak sedang ngajak Bapak Ibu berhayal, tidak. Kenapa? Karena di depan Bapak Ibu semua sudah tersedia sebuah kendaraan ya yang akan masuk ke jalan tol untuk bisa mencapai tujuan Bapak Ibu semua. Oke, saya ulangi ya. Di depan Bapak Ibu semua saat ini sudah tersedia kendaraan yang akan membawa Bapak Ibu ke jalan tol untuk bisa mencapai tujuan Bapak Ibu semua. Jadi kalau saya dari Bandung mau ke Jakarta, saya sudah pakai kendaraan yang tepat, masuk ke jalan tol Cipularang, maka hampir bisa dipastikan Bapak Ibu, saya akan sampai di Jakarta. Dengan catatan saya terus mengendarai kendaraan tersebut. Kan begitu. Nah, hal yang sama buat Bapak Ibu semua. Di depan Bapak Ibu semua sudah ada kendaraan yang akan membawa Bapak Ibu semua ke jalan tol untuk bisa mencapai tujuan Bapak Ibu semua. So, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan minimal 135 juta, minimal saya bilang ya, 135 juta dalam waktu 12 bulan ke depan. Paling lambat ya, tentu harapannya paling lambat gitu ya. Itu sudah tinggal ikuti saja. Oke. Nah, termasuk base ya materi yang akan saya bawakan, ini sebuah materi yang ya ini sesuatu standar yang kita harus ikuti. Ya, saya mau bahas di malam hari ini secara cepat Bapak Ibu karena waktunya malam terbatas ya. Biasanya kalau basic set training minimal 3-4 jam sesungguhnya harusnya gitu ya. Tetapi malam ini hari ini saya akan padatkan dan bahkan di awal ini saya ngambil proporsi banyak sekali yang kaitannya membangun kesadaran terlebih dahulu karena ini penting ya. Karena kalau ini tidak terbangun kesadaran Bapak Ibu masih berpikir ya bisa lah masa sih nggak bisa gitu ya. Terus masih berharap atau yang paling buruk nantinya berasumsi bahwa loh, ingat kata teman, lebih parah lagi nanti ingat kata pemuka agama, tapi itu menjadi sebuah justifikasi. Kata ustadz gitu ya, kata kiai, kata ulama, yang namanya rezeki, ya, yang namanya hidup mati, betul hidup mati semua sudah Allah atur, rezeki sudah Allah atur, betul. Tetapi apa Bapak Ibu tahu? Ya, rezeki yang sesungguhnya Allah siapkan untuk Bapak Ibu. Kan begitu gitu ya. Nah, kita kemudian karena alasan yang tadi kita tidak mau belajar tentang teknologi sedikit gitu ya, kita tidak mau sedikit bersusah payah gitu ya, dan akhirnya membuat justifikasi ya sudahlah, memang saya terlahir, saya takdir saya kak, ya saya nggak mungkin kaya. No, yang membuat kita tidak kaya adalah diri kita sendiri. Nah, buku ini maka Bapak Ibu, saya ajak semua, harusnya semua sudah membaca sebelum ikut training ini ya. Judulnya Terlanjur Kaya dari Melalui Bisnis Jaringan. Dan karena buku ini belum dicetak ulang, ini baru dicetak 1.000 pieces hanya untuk 1.000 orang pertama. Bapak Ibu boleh mendapatkan, nanti hubungi Pak Arya ya, hubungi Pak Arya untuk mendapatkan digitalnya digitalnya, dan tolong itu dibaca ya. Dan ini benar banget terlanjur kaya dari bisnis jaringan, sehingga siapapun yang malam hari ini hadir menyimak dengan baik, jangan kaget kalau Bapak Ibu terlanjur kaya dari sini gitu ya. Dan yang luar biasa, buku ini tuh tinggal ditranslate ke berbagai bahasa, kita bisa mengembangkan jaringan bisnis ke seluruh penjuru dunia, ke 200 negara lebih. Bismillah, insya Allah kita bisa ekspansi bisnis kita bisa ekspansi micro gold ya. Dan cukup Bapak Ibu ya, semuanya sudah ada di buku ini caranya. Malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang ada di buku ini tentunya ya. Oke, saya mau share dulu slide-nya, mohon izin sebentar. Ya, jadi sesuai dengan judul buku yang tadi sudah saya jelaskan, yang ditulis oleh Pak Mardigu Wowi Prasantyo ya, oleh Bosman Mardigu, Terlanjur Kaya Melalui Bisnis Jaringan. Jadi gini, ini satu lagi nih mindset yang saya harus benahi sebelum masuk lagi ke hal teknis gitu ya. Kita cuma punya satu pintu saat ini. Kerja sudah kita coret, investasi untuk sebagian dari kita, sebagian besar dari kita coret misalnya ya. Karena saya nggak tahu, jangan-jangan ada dari Bapak Ibu semua yang sesungguhnya ingin jadi investor dan punya uangnya gitu ya. Sehingga saya bilangnya sebagian, bahkan sebagian besar dari kita gitu ya. Nah, jadi bekerja tidak, karena nggak mungkin dapat
apa ya, gaji 135 juta, nggak akan ada perusahaan yang mau bayar kita saat ini sebesar itu, katakanlah seperti itu, dari investasi belum, gitu ya, berarti kan cuma bisnis. Nah, bicara bisnis, sekali lagi, bisnis itu sudah barang tentu Bapak Ibu akan berhadapan dengan dunia sales and marketing, dunia penjualan dan pemasaran. Itu mutlak. Jadi nggak ada cerita orang mau berbisnis, kemudian saya nggak mau berbisnis karena saya nggak suka dunia penjualan, saya nggak suka dunia marketing, maka apa saya nggak mau berbisnis. Oke kalau begitu. Tapi kalau mau berbisnis mutlak Bapak Ibu semua, karena tidak ada bisnis yang tidak ada kaitannya dengan dunia penjualan pasti, karena ada produk atau jasa yang dijual. Ya, itu sudah sebuah kepastian. Dan yang luar biasa adalah begini, ya. Kalaupun Bapak Ibu mau berbisnis, Bapak Ibu nanti bisnisnya bisnis sendiri nih, bukan microgold bicaranya gitu ya. Nanti akan kembali begitu Bapak Ibu berbisnis pasti kan apa yang mau saya jual, apa yang mau saya pasarkan. Kalau nggak produk jasa, kan begitu. Oke, nanti akan berpikir lagi bagaimana cara menjualnya. Ya, yang semuanya itu nanti sebetulnya kalau di dalam dunia bisnis ada yang namanya bisnis model. Ya, ada yang namanya bisnis model. Dan nanti satu saat kita akan bikin lagi kelas ya terkait dengan bisnis model kanvas gitu ya. Jadi bagaimana kita betul-betul memahami kita bedah satu kerangka bisnis ya, termasuk tentu micro gold di dalamnya dengan menggunakan model bisnis kanvas gitu ya. Oke. Jadi ketika kita memutuskan kita berbisnis, maka kita akan berhubungan dengan produk atau jasa. Mau Bapak Ibu ikut microgold atau mau berbisnis sendiri sama kok gitu ya. Nah, begitu bicaranya saya ambil dulu deh produk gitu ya. Berarti ada produk yang harus diproduksi. Ada produk yang harus diproduksi dan ini tidak mudah. Nah, ini kesalahan saya di masa lalu ketika saya lulus dari ITB, saya terjun ke dunia bisnis, masuknya ke manufaktur, bikin produk sendiri gitu ya. Itu kekeliruan fatal. Kekeliruan fatal karena sesungguhnya harusnya dimaklun saja ya. Harusnya di tol manufacturing gitu ya, tidak perlu bikin pabrik tapi cukup cari pabrik yang bisa memproduksi apa yang kemudian saya butuhkan. Itu namanya maklun gitu ya. Nah, satu pasti harus ada produk. Produknya harus berkualitas, produknya harus bisa kompetitif dan lain sebagainya. Itu kompleksitas tersendiri dalam memproduksi sebuah produk. Setelah produknya jadi, maka produk itu kan harus dipasarkan, ya kan? Nah, cara pemasaran. Nah, ini yang saya mau ngajak semua. Bapak Ibu pilihannya tinggal terbatas. Bapak Ibu mau menjual dengan cara seperti apa? Direct selling misalnya. Bapak Ibu perbanyak orang sales, perbanyak karyawan, orang sales yang jual door to door misalnya ya. Nah, itu sebuah bisnis model juga. Atau Bapak Ibu misalnya dari pabrik mau langsung dijual ke customer dengan menggunakan digital advertising misalnya ya. Facebook Ads, TikTok Ads, IG Ads misalnya ya. Nah, saya ingin bangun kesadaran begini. Ada seseorang yang namanya Mardigu Owi Pasantio, Pak Mardigu, Bosman Mardigu gitu ya. Beliau bisnisnya sudah lebih dari 25 tahun jam terbangnya di dunia bisnis, asetnya sudah triliunan, perusahaannya sudah lebih dari 30 gitu ya. Kok kemudian terpikir bisnis model yang sekarang ditawarkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini tentu bukan sebuah pemikiran yang tanpa pemikiran mendalam, ya. Ini sebuah pemikiran yang sudah bertahun-tahun yang akhirnya memunculkan satu bisnis model terbaik, gitu ya, bisnis model terbaik. Oke, jadi pada saat kita punya produk dan kita mau jual, ya pilihan-pilihannya terbatas seperti tadi. Termasuk misalnya, oke, saya punya produk, kalau saya mau bikin meniru MS Glow misalnya, ya jalur distribusinya, jalur pemasarannya, saya bikin berarti distributor, agen, dan reseller. Tetapi biasanya kalau sistemnya seperti itu, akan banyak barang numpuk di distributor atau di agen, atau nanti ujungnya di reseller. Nggak sampai ke konsumen, gitu ya. Nah, ini pun bukan sebuah bisnis model yang ideal. Apalagi bisnis modelnya. Misalnya mortar and brick. Bapak Ibu mau bikin, ya udah bikin kalau toko aja ya bikin toko, buka toko di berbagai kota, ya pertanyaannya punya modal berapa? Investasinya begitu besar kalau kita mau seperti itu, ya. Karena tidak sedikit saat ini bayangkan ya banyak eh, toko-toko, banyak supermarket yang bahkan tutup, ya, bahkan tutup. Kenapa? Ya karena biaya operasionalnya terlalu tinggi. Jadi kembali ketika kita bicara bisnis, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan tadi, yang akhirnya satu saat nanti ini
ya karena saya sudah ribuan yang saya bimbing gitu ya, berbagai macam bisnis model sudah saya pelajari, maka satu saat Bapak Ibu akan melihat satu yang terbaik bisnis modelnya adalah membangun jaringan, ya, membangun jaringan pemasaran yang bisa melibatkan begitu banyak orang tetapi tidak fixed cost, kan begitu. Nah, kalau bisa diciptakan sebuah sistem yang menarik, menguntungkan semua pihak, maka ya everybody akan happy. Ya, baik perusahaan dia tidak harus menggaji tim sales yang banyak gitu ya, tim marketing yang banyak, dia juga tidak harus misalnya harus menggunakan digital advertising bermiliar-miliar eh, bakar duit gitu ya, yang hasilnya belum tentu, karena kalau menggunakan sistem network marketing, maka perusahaan hanya akan membayar ketika terjadi penjualan. Maka ini sesuatu yang wajar kalau kemudian akhirnya bosman dan tim yang memutuskan bisnis model terbaik untuk micro gold adalah network marketing. Nah, ini kesadaran awal yang harus terbangun terlebih dahulu, sehingga untuk berikutnya Bapak Ibu sudah, ya sudah, kalau begitu memang inilah the one and only. Nah, kalau udah sampai begitu, this is great gitu ya, the one and only. Kita tidak punya banyak modal untuk bisa mencoba uji coba berbagai macam bisnis model yang akhirnya ujung-ujungnya pasti kesimpulannya, oh iya terbaik network marketing. Ngapain gitu ya? Kita sudah akan langsung dihadapkan pada sebuah pilihan yang menurut saya karena kita tidak punya pilihan lain, ya ini pilihan kita satu-satunya dan inilah pilihan terbaik gitu ya. Maka tinggal kita jalankan. Nah, maka jalankanlah network marketing ini menggunakan sistem 8 langkah sukses. Tinggal ikuti saja. Apa sistem 8 langkah sukses? Yang pertama adalah visi. Bapak Ibu, pada saat saya awal masuk melihat bergabung dengan Microgold, yang saya bayangkan ya, pertama bisnis ini adalah it's a global business, sehingga 2 tahun yang akan datang saya tekuni dulu di Indonesia, dan 2 tahun setelah itu saya akan kembangkan ke berbagai negara, gitu ya. Saya sudah ngobrol dengan istri negara mana nanti yang kita akan tinggal di sana ya. 2 years, dua tahun dari awal sejak saya bergabung di Microgold itu sudah dibayangkan gitu ya, saya bisa melihat gambaran itu. Yang kedua, menjadi seberapa besar bisnis ini, saya membayangkan saat ini punya 10 juta tim gitu ya, 10 juta tim. Jadi kalau kita mau membangun bisnis omsetnya berasal dari 10 juta orang, ya tinggal hitung aja Bapak Ibu, berapa miliar uang yang akan dihasilkan setiap bulannya. Dan itu wajar karena kita punya tim, gitu ya. Oke, jadi begitu melihat bisnis ini, kita bisa melihat gambaran sesuatu yang membuat kita bergairah. That vision. Jadi visi adalah gambaran masa depan yang membuat kita bergairah, gitu ya. Jadi penting Bapak Ibu punya visi dalam bisnis ini. Penting Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini bukan bisnis kaleng-kaleng, walaupun modalnya minim. Bahkan saat ini terbuka peluang, Bapak Ibu tidak punya modal, silahkan dimanfaatkan. Hati-hati, kuotanya bisa kapanpun bisa habis, gitu ya. Karena iklan melalui Facebook Ads ini besok saya akan naikkan lagi anggarannya gitu ya, sehingga untuk bisa menghadirkan ratusan orang dalam waktu cepat, sehingga Bapak Ibu yang tidak segera mendaftar ya akan kehilangan kesempatan gitu ya. So manfaatkan yang belum daftar, ingat nanti malam hari ini nanti selesai acara jangan ditunda, langsung daftar gitu ya, langsung daftar, karena kalau tidak kuotanya bisa segera terisi oleh orang-orang baru yang hadir dan bisa melihat bisnis ini. Oke. Setelah Bapak Ibu memiliki visi yang jelas tentang bisnis ini, ya, maka harus dilanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah komitmen. Oke, luangkan waktu 3-4 jam per hari. Kalaupun Bapak Ibu saat ini ada yang masih bekerja, ya, tetap ya kurangi waktu tidur, kurangi waktu yang tidak produktif, waktu nonton TV, waktu kongko-kongko yang tidak menghasilkan misalnya ya, dan manfaatkan waktu tersebut 3-4 jam untuk menekuni bisnis ini. Ini adalah kunci mutlak kalau Bapak Ibu mau berhasil. Oke, 3-4 jam per hari. Oke, nanti saya jelaskan kenapa 3-4 jam. Yang ketiga, ya, ini menjadi sebuah bisnis yang menurut saya paling mudah untuk dijalankan. Kenapa? Karena tugas kita tidak lagi mikirin produk, nggak memikirkan urusan produksi. Bahkan kita tidak, ya Bapak Ibu tidak fokus juga untuk jualan sana sini. Tugas Bapak Ibu itu bagi para pemula hanyalah mengundang. Sesederhana itu.
mengundang. Mengundang kemana? Mengundang ke pertemuan yang diselenggarakan untuk bisa menjelaskan tentang bisnis ini. Dan karena kita memanfaatkan teknologi, Bapak Ibu berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, maka tentu kita akan menggunakan fasilitas Zoom seperti malam hari ini, ya, menggunakan fasilitas Zoom di acara Open Plan besok malam. Oke, jadi tugas Bapak Ibu itu sesederhana mengundang. Dan sebelum mengundang, tugas sebelumnya di poin ketiga adalah menyusun terlebih dahulu daftar nama. Ingat ya, daftar nama ini bukan daftar nama orang yang akan kemudian memberikan uang kepada Bapak Ibu. Tidak. Tulislah 100 daftar orang yang menurut Bapak Ibu perlu dibantu. Orang yang membutuhkan bisnis ini. Ya, dan jangan anggap sepele. Dari orang yang sangat tidak mampu sampai orang yang sangat mampu, bahkan konglomerat sekalipun. Nih, saya mau kasih gambaran tentang bisnis ini. Konglomerat sekalipun membutuhkan bisnis ini. Coach, kok bisa konglomerat? Pertanyaan saya, konglomerat ini kan berarti punya begitu banyak bisnis, betul ya? Punya banyak bisnis dan sudah tentu punya banyak karyawan. Dan karyawannya sudah hampir bisa dipastikan, pasti bahkan ya, itu pasti akan ada orang-orang yang kemudian harus pensiun. Ya kan? Nah, mungkin di saat bekerja tercukupi oleh gaji yang diberikan oleh konglomerat tersebut. Tetapi begitu pensiun, Bapak Ibu semua, tidak sedikit orang yang hidupnya akhirnya susah karena tidak lagi punya penghasilan. Oke, nah hadirnya microgold, kebayang nggak kalau sebelum katakanlah 5 tahun lagi memasuki masa pensiun, ya orang tersebut sudah mulai merintis menjalankan microgold. Ini kenapa para konglomerat pun bahkan kalau mereka sadar ya kita bisa presentasi sampaikan kepada mereka, saya yakin mereka akan dengan senang hati memanfaatkan microgold ini untuk kesejahteraan karyawannya. Karena di saat nanti bayangkan kalau 5 tahun berjalan, begitu waktu pensiun tiba, penghasilan dari microgold berkali-kali lipat dari gaji karyawan. Oke, so bayangkan bisnis ini untuk mereka yang sangat tidak mampu, bahkan sampai orang-orang yang sangat mampu, yaitu para konglomerat, gitu ya. Mereka membutuhkan bisnis ini. Jadi itu bagian dari visi sebetulnya ya, bisa melihat bisnis ini satu bisnis yang luar biasa. Oke, nah sama lah dulu banyak ya saya punya perusahaan dari mulai kuliner dan lain sebagainya. Nggak mungkin lah saya gaji misalnya office boy saya dengan gaji 50 juta misalnya. Nggak mungkin Bapak Ibu semua. Tapi dengan microgold, sekalipun yang bersangkutan office boy, ya, dan dengan sebuah sistem yang terbangun, yang sudah dibangun, itu memungkinkan office boy pun bisa menikmati 50 juta, bahkan 100 juta per bulan. Bahkan lebih, gitu ya, office boy. Jadi bukan merendahkan pekerjaan office boy, tidak. Tapi kan ya in average office boy misalnya digaji rata-rata UMR gitu ya. Nah, tapi melalui microgold, Bapak Ibu, orang berhak untuk makmur. Ini dahsyatnya. Oke. Jadi, tugas Bapak Ibu setelah saya putuskan saya mau serius, saya berkomitmen, kemudian buat 100 daftar nama. Tugasnya itu, buat ditulis, pindahkan yang ada dalam daftar telepon, oke, pindahkan ke dalam sebuah buku atau ke dalam ya buku, sebaiknya buku supaya tidak hilang. Karena nanti dari daftar yang ada di buku tersebut, Bapak Ibu mulai telepon. Ingat, tidak menggunakan WhatsApp, apalagi broadcast. Ya, jadi ini pola kerjanya. Jangan broadcast. Oke, karena kita sendiri juga bukan orang yang suka di broadcast, nggak suka dijualin gitu ya. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Nah, ini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan, ya, begitu Bapak Ibu telepon, orang ini profesinya apa, pekerjaannya apa, oh dia karyawan, tinggal tanya, oke kalau karyawan berarti kan mau pensiun, berapa lama lagi pensiun, nah diundang, besok malam kita akan bikin open plan, Bapak Ibu bisa mulai mengundang, telepon, ingat telepon, dan waktunya hanya maksimal 5 menit, maksimal 5 menit, untuk mengundang satu orang maksimal 5 menit, 1 menit untuk opening, 3 menit untuk mengundang, 1 menit terakhir untuk closing. Ya, jadi cuma maksimal 5 menit, sehingga dalam waktu 1 jam kita bisa mengundang ya 10, kurang lebih 10 orang bisa kita undang untuk hadir malam hari mengikuti open plan. Kalau yang kita undang adalah karyawan, maka cara mengundangnya ya setelah
"Halo, assalamualaikum, apa kabar?" Gitu ya. "Oh ya, saat ini masih bekerja atau sedang merintis usaha?" "Oh, masih kerja." "Oke, kalau masih bekerja kapan pensiun berapa tahun lagi ya?" "Oh, 5 tahun lagi." Nah, ajak, bilang, "Ini alhamdulillah saya punya tiket seminar ya, persiapan masa pensiun. Tiket seminar persiapan masa pensiun. Kalau mau dipakai ya silahkan digunakan, tapi kalau enggak saya mau berikan ke yang lain." Bapak Ibu harus jual mahal gitu ya. Jual mahal, tiket ini tiket mahal gitu ya. Oke, jadi bisa diberikan gratis ke yang bersangkutan, tapi kalau enggak, diberikan ke yang lain. Kalau memang malam ini bisa hadir, ikuti melalui Zoom, dan harap datang lebih awal, karena tepat jam 8 nanti linknya ditutup, tidak boleh masuk lagi. Nah, sehingga harus datang kalau bisa 10 menit atau bahkan 15 menit lebih awal. Sudah, seperti itu saja. Nah, nanti kasih link Zoom-nya, ya bahkan kasih linknya saja, nggak usah dengan copywriting-nya, link-nya aja. Ini link Zoom-nya, gitu ya. 1 jam sebelum acara, telepon lagi. Atau nah, kalau itu WA boleh. Ya, mengingatkan 1 jam lagi nanti akan ada seminar terkait dengan persiapan masa pensiun. Itu untuk mengundang karyawan. Bagaimana kalau mengundang pengusaha? Oke, tinggal telepon. Aktivitasnya apa sekarang? Kerja atau bisnis? Oh, bisnis. Nah, tanya, mau nggak bisnisnya lebih berkembang di 2023 ini? Kalau mau, malam hari ini itu ada seminar yang membahas bagaimana caranya agar bisnisnya bisa lebih berkembang di 2023. Oke, nanti yang jadi narasumber founder dari Sekolah Bisnis Indonesia, nanti saya akan berikan linknya. Nah, ini kan tiketnya terbatas ya. Kalau memang bisa hadir, saya berikan tiketnya, tapi kalau tidak, saya akan berikan ke yang lain. Gimana malam hari ini bisa hadir? Pastikan, konfirmasi dulu yang bersangkutan bisa hadir atau tidak. Oke, kalau bisa hadir, nanti saya akan berikan linknya. Ya, dan mohon izin, 1 jam sebelum acara nanti saya ingatkan kembali supaya bisa memanfaatkan seminar tersebut sebaik mungkin. Sesederhana itu Bapak Ibu semua. Sehingga menjalankan bisnis ini tuh, aduh saya bilang udah paling paling gampang deh gitu ya. Tinggal polanya lakukan seperti itu, sesederhana itu. Nah, nanti tentu pada saat malamnya Bapak Ibu harus ikut. Itu kenapa 1 jam tugas Bapak Ibu adalah menelpon, mengundang, 1 jam lagi Bapak Ibu mengikuti open plan-nya, 1 jam lagi follow up. Jadi cuma 3 sampai maksimal 4 jam sehari. 3 sampai 4 jam sehari dalam menjalankan bisnis ini, tetapi ketika ini ditekuni, Bapak Ibu bisa punya penghasilan bahkan sampai 135 juta per bulan per 1 BRO. Kebayang nggak kalau punya 3 BRO? Kalau punya 10 BRO, kalau punya 100 BRO. Target saya punya sekarang ke depannya punya ribuan BRU gitu ya. Kenapa? Bicaranya seluruh dunia, Bapak Ibu semua ada 200 negara. Setiap negara masing-masing saya punya 100 BRU, kalau ada 200 negara means 2000 BRU ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mungkin dan bisnis kita sebuah bisnis yang akan bisa mencapai belahan bumi manapun nanti ya dengan teknologi internet akan memudahkan buat kita mengembangkan jaringan bisnis kemanapun kita mau. Oke, nah setelah mengundang, nah kemudian kita presentasi. Ya, Bapak Ibu, open plan itu kan presentasi isinya. Jadi bukan Bapak Ibu yang presentasi terlebih dahulu. Nanti dulu, ya jangan memaksakan diri begitu semangat. Oh ini peluang bisnis bagus, Bapak Ibu mau jelasin ke yang lain nggak bisa. Akan ada orang-orang yang nanti ya bertanyanya kritis. Begitu tidak bisa Bapak Ibu jawab, A, E, U, A, I, ya Bapak Ibu nggak dipercaya, selesai. Begitu Bapak Ibu tidak dipercaya, maka jangan berharap orang itu bergabung. Oke, nah saya ulangi ya. Jadi di awal-awal bukan Bapak Ibu yang tugasnya melakukan presentasi. Kami, biarkan saya, biarkan para leader, para mentor yang presentasi. Nah, setelah ikut presentasi, lanjutnya adalah follow up. Bapak Ibu bisa follow up. Selesai acara open plan tinggal tanya, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, tinggal tanya, mau gabung berapa BRO? 1 BRO atau 3 BRO gabungnya? Udah sesederhana itu. Oh, nanti dulu saya masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum paham. Oke, kalau belum paham, Bapak Ibu tinggal buat grup WhatsApp dengan mentor Bapak Ibu termasuk dengan saya. Ya, jadi dengan para mentor aktif nanti dibuatkan Bapak Ibu bikinin grup WhatsApp-nya biar kami bantu follow up-nya. Kami bantu follow up-nya supaya bisa closing dan akhirnya bergabung.
So, bisnis ini indah, bisnis ini sederhana, dan ya dilakukan dengan kebersamaan gitu ya. Oke, jadi saya ulangi ya, 1 visi, 2 komitmen, 3 membuat daftar nama, 4 mengundang, 5 presentasi, ke-6 follow up, 7 konsultasi dan duplikasi. Mau berhasil di bis ini, Bapak Ibu konsultasilah kayak minum obat aja sehari 3 kali ya. Coach, apa yang harus saya lakukan hari ini? Tanya sama upline juga ya, tanya sama mentornya. Saya harus lakukan apa hari ini? Oh iya, mana daftar namanya? Oke, mana yang udah ditelepon, mana yang udah diundang, gimana responnya dan lain sebagainya, cara ngundangnya bagaimana gitu ya. Salah cara mengundang, selesai Bapak Ibu semua. Ya. Jadi selesaikan dulu 100 daftar nama, nanti saya akan ajarkan berikutnya Bapak Ibu semua menggunakan Facebook Ads gitu ya. Jadi udahlah, pakai yang dimiliki terlebih dahulu, karena kalau pakai Facebook Ads, Bapak Ibu harus keluar modal. Apa keluar modal? Ya karena kan bayar iklan. Ya. Tetapi nanti akan hadir terus-menerus prospek tanpa putus. Ya, insya Allah. Dan padahal di bisnis ini kita sebetulnya cuma butuh 2 orang yang serius. 2 orang yang serius yang kita tempatkan, satu di kanan kita, satu di kiri kita. Selesai. Bisnis kita akan berkembang dengan sangat fantastik. Oke. Jadi konsultasi dan duplikasi. Apa yang kita lakukan, kita bimbing agar tim kita melakukan duplikasi yang sama persis, nggak berbeda gitu ya, dengan apa yang kita lakukan. Nah, sistem 8 langkah sukses yang ke-8 adalah buku, training, dan function. Untuk buku, ya banyak yang nanti disarankan, tapi tahap awal 1 buku ini saja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa minta buku digitalnya ya ke Pak Arya. Pak Arya boleh di chat nomor telepon Pak Arya untuk bisa dapatkan buku digitalnya ya. Oke, jadi buku, kemudian training, seperti malam hari ini adalah training, ikuti setiap training yang diadakan. Oke, karena dengan training itu kita jadi tahu pola kerja yang benar. Ya. Dan yang berikutnya adalah function. Function adalah waktu di mana Bapak Ibu nanti akan direkognisi gitu ya, diberikan apresiasi dari perusahaan, dan alhamdulillah nih function pertama kita nanti ada di cruise ya di bulan Mei, di mana para leader yang sudah berhasil membangun tim itu akan disematkan pin khusus sebagai leader ya. Oke, saya langsung lompat ke bagian. Nah, ini ilustrasi yang Bapak Ibu mesti pahami. Dari 100 daftar nama, 2 orang saja. Bapak Ibu tuh cuma butuh 2 orang saja. Karena setelah Bapak Ibu dapatkan 2 orang, satu disimpan di kiri, satu disimpan di kanan. Berikutnya, tugas Bapak Ibu membina 2 orang ini. Ya, membinanya bagaimana? Tadi duplikasi. Coba bikin 100 daftar nama, undangnya yang benar gitu ya. Jadi kita tutup dulu nih daftar nama kita. Itu yang terjadi pada diri saya. Belum selesai 100 daftar nama, alhamdulillah 2 orang sudah saya peroleh, bahkan lebih gitu ya. Dari mungkin cuma 20-an orang yang sempat saya hubungi gitu ya, dan mereka akhirnya bergabung. Setelah itu saya fokus membina mereka, tidak lagi fokus untuk mencarikan prospek buat diri saya gitu ya. Enggak. Saya tinggal membina. Makanya ini tuh paling gampang, paling sederhana. Keliru banget kalau kemudian menjalankan bisnis ini bilang, "Coach, ini rekrut terus ya?" Siapa yang rekrut terus? Saya nggak pernah merekrut, gitu ya. Ya, saya cuma merekrut di awal saja. Belum selesai 100 daftar nama saya, berikutnya tugas saya membina, nggak lagi merekrut, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, bayangkan sebuah sistem sudah dibuat begitu mudah bagi kita, tinggal kita jalanin sesederhana itu. Bahkan kalau yang nggak suka ditolak orang gitu ya, ya sudah. Kalau nggak suka ditolak, ya punya duit dong gitu ya, pakai Facebook Ads. Nanti saya ajarkan gimana menggunakan Facebook Ads gitu ya. Tapi kalau nggak punya modal buat Facebook Ads, ya sudahlah, berani ditolak. Kalau ada yang nolak pun, so what? Kita cuma butuh 2 orang. Dari 100 orang, 98 orang nolak, 2 aja bergabung cukup kok. Oke. Nah, kebayang Bapak Ibu, dari 2 orang ya, hadir 200 daftar nama baru. Yang kalau dia di bulan berikutnya masing-masing menghadirkan 2 lagi, berarti ada 4 gitu ya, 4, 2, 400 daftar nama baru. Ada bulan ketiga 4, 8 totalnya. Berarti ada 800 daftar nama baru, nggak habis-habis Bapak Ibu. Oke, sampai akhirnya kita punya tim ribuan. Saya sudah punya BRO ribuan Bapak Ibu, more than 1.600 lebih Bapak Ibu ya BRO yang saya miliki, itu adalah kerja tim ya, kerja tim.
Oke, nah saya akan bahas tentang sistem tusuk sate. Pola kerjanya adalah begini. Jadi tugas Bapak Ibu tentu menghadirkan 2 orang. Kalau dalam tabel ini simulasinya adalah disimpannya diseimbangkan ya, di kiri simpan satu kiri satu kanan. Tapi prakteknya Bapak Ibu tidak dibuat seimbang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Anda atau Bapak Ibu dapetin 2 orang, ya A dan B, A dan B simpannya seperti ini, A dan B. Kenapa? Supaya nanti A dan B saling kerjasama. Tapi kalau B dibuat cross line, ya akhirnya tidak kerjasama, nggak bisa kerjasama. Tapi kalau A dan B dibuat seperti ini, maka akan terjadi kerjasama yang baik. Ya, A misalnya menghadirkan C, ya ada C menghadirkan C, maka simpannya di bawah B, sehingga B belum kerja, dia sudah lihat, tim saya udah berkembang, ya inilah yang namanya sistem tusuk sate. Lakukan ini dengan baik sampai 10 kedalaman. Ya, C nih belum bergerak, ternyata B sudah simpan di bawah C ada D misalnya ya. Nah, kalau kita semua buat pola kerjanya yang sama, duplikasi, 10 kedalaman, 10 orang yang berbeda, 10 orang yang memahami sistem duplikasi dengan baik, maka terjadilah seperti ini ya, sampai 10 kedalaman baru pindah ke jalur berikutnya. Ya, baru pindah ke jalur berikutnya. Oke, dan perhatikan, ada A, ada satu dan satu aksen. Oke, satu. Kalau A sudah punya 10 kedalaman, itu berarti yang satu itu kan baru punya 9 kedalaman. Dia tambah satu lagi, maka berikutnya baru dia isi yang sebelah kanan. Sebelah kanannya satu itu adalah bagian dalam dari A. Jadi nanti di dalamnya itu akan terisi dengan sendirinya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan di malam hari ini.